Maka ada seorang laki-laki ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang kalau aku kerjakan aku termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kunu muhsinin atau kun muhsinan. Jadilah engkau orang yang baik. Itu kan memang Rasul seperti itu ya, jawamiul kalam. Kalau berbicara singkat tapi maknanya luas. Yang ditanya oleh sahabat tadi amalan. Ya Rasul, amalan ya Rasul. Kalau saya amalkan saya jadi penduduk surga. Kata Rasul, kun muhsinan. Jadilah orang yang baik. Kan barometer orang yang baik ini kan, apalagi kalau zaman sekarang ini, ya zaman-zaman politik dan seterusnya, ini barometernya kan nggak objektif gitu ketika bilang jadi orang baik. Maka sahabat tadi nanya, ya Rasul, apa barometernya saya ini orang yang baik? Kata Rasulullah SAW, sal jarak, in qala muhsin fa anta muhsin. Barometer orang itu dikatakan baik, tanya tetanggamu, katanya. Tanya tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan engkau orang baik, maka engkau orang baik. In qala musi fa anta musi. Tapi kalau tetanggamu mengatakan engkau orang yang tidak baik, maka engkau yang tidak baik. Jadi kita kalau mau mengoreksi diri kita ini sudah termasuk orang yang baik atau tidak, tanya tetangga kita. Ayo, kira-kira saya ini punya salah atau bagian saya ini baik atau tidak gitu. Karena al-jar salasah, atau dalam hadis lain, mazala Jibril yusini al-jar bil-jar. Malaikat Jibril itu selalu mewasiatkan aku tentang tetangga, hatta dzanantu annahu sayuwarrisu, sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Jadi malaikat Jibril selalu mewanti-wanti, menasihati, mewasiatkan kepada Rasul, tetangga dijaga, hak-haknya ditunaikan dan seterusnya. Pokoknya selalu itu malaikat Jibril menyampaikan wasiat kepada Rasulullah SAW agar memperhatikan tetangga. Sampai-sampai Rasul mengira zanantu annahu sayuwarrisu, sampai aku mengira tetangga itu nanti mendapatkan warisan juga dari tetangganya gitu. Saking setiap harinya itu mungkin. Nah, kun muhsinan, menjadi orang baik, barometernya adalah tanya tetangga kita, karena tetangga ini ada hak-haknya yang harus ditunaikan. Paling susah itu dalam hadis itu, zaman sekarang itu kita salah satu haknya kita tidak menghalangi rumah dia terkena angin atau terkena matahari dengan bangunan rumah kita gitu. Wah, lihat aja itu, bangunan yang besar-besar sampingnya rumah kecil-kecil gitu. Menghalangi matahari, menghalangi angin, menghalangi macam-macam. Itu apakah hak tetangga kita itu terlalaikan dan seterusnya. Makanya kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Paling tidak kalau kita ada kelebihan ya, atau bukan kelebihan, kalau tidak ada kelebihan kita lebihkan gitu. Bahkan di dalam hadis lain, barometer kita baik terhadap tetangga menjadi pedoman orang tersebut imannya sempurna. Karena dalam kitab Adabul Mufrad kalau tidak salah, tidaklah termasuk golongan kami atau tidaklah beriman orang-orang yang tidur sedangkan tetangganya lapar, kan gitu. Hak-hak tetangga itu bahkan menjadi barometer orang tersebut memiliki keimanan, menjadi barometer orang tersebut tergolong orang-orang yang muhsin atau yang musi. Maka dari itu, selain alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, mari kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Tetangga ini ada 3 macam. Al-jiran thalathah. Tetangga ini ada 3 macam dan harus kita tahu mana yang prioritas. Tetangga itu ada yang satu memiliki 1 hak, ada yang memiliki 2 hak, dan ada yang memiliki 3 hak. Yang 1 hak adalah tetangga kita yang musyrik, yang kafir, yang tidak beriman. Nah, itu tetangga kita dan memiliki haknya, harus ditunaikan. Kalau dia susah kita bantu, kalau dia minta hutang kita hutangi, kan, dan seterusnya itu dalam hadis. Itu hak sebagai tetangga. Beriman ataupun tidak, mereka memiliki hak sebagai tetangga kita.
Ada tetangga yang memiliki dua hak. Tetangga kita yang muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim. Al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah, dan seterusnya. Ada lagi tetangga yang memiliki tiga hak, dan ini yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita lewati, jangan sampai kita jauh terhadap teman di sana, tapi tetangga yang memiliki tiga hak ini kita lewati. Tetangga kita yang beriman dan yang memiliki hubungan karabat dengan kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang beriman, dan hak sebagai karabat.